Surat dari Bapak. Kalau rumah tangga itu sering diibaratkan bahtera, maka rumah tangga kedua orang tuaku hanya cocok diibaratkan sampan di tengah samudra yang luas. Mudah sekali diombang-ambing gelombang. Sampan kecil yang hanya memuat aku dan Mbak Indri yang masih balita dan ibu sebagai nakoda, sekaligus pendayung, penebar jala, hingga memindahkan ikan-ikan tangkapan ke mulut kami. Mana Bapak saat itu? Bapak tak bisa ikut berada di sampan kami. Ia berenang tanpa alat bantu menuju sebuah pulau nun jauh di seberang sana. Pulau yang menyimpan harapan untuk kami sekeluarga. Tepatnya begini. Ketika usia rumah tangga masih belia, ibulah yang harus berperan di rumah. Ibu yang bekerja mencari nafkah menjadi guru SD. Penghasilan tak banyak. Selain untuk menghidupi kami, harus disisihkan untuk membantu kuliah Bapak. Bapak, seperti halnya ibu, seharusnya bisa langsung mengajar begitu lulus dari SPG. Tapi berdasarkan kesepakatan dan cita-cita bersama, Bapak melanjutkan kuliah di IKIP agar begitu lulus langsung mendapatkan golongan 3A dalam jenjang kepegawaian. Dengan golongan ini pantaslah punya cita-cita jadi kepala sekolah, bahkan kepala pengawas nantinya. Maka begitulah pembagian tugas yang disepakati. Ibu merawat hari ini, Bapak menyiapkan esok hari. Hidup memang tak seindah cita-cita, tapi cita-cita jugalah yang membuat kita hidup. Tak mengapa hidup jadi terseok-seok karenanya. Bagaimana tidak? Kami hanya punya ibu seorang diri di rumah dan bapak yang tak selalu hadir secara fisik. Setiap sore 1 jam sebelum azan maghrib akan terdengar sayup-sayup bunyi kenongan dari seberang kali. Kenongan adalah alat musik menyerupai gong tapi ukurannya sekecil panci. Kenongan itu dipukul dengan tempo yang teratur. Dung 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 dung. Begitu keramat kedengarannya. Kata ibu, bunyi kenongan adalah aba-aba bahwa alam akan segera memasuki waktu sandikala, di mana matahari sedang sedih-sedihnya karena harus menenggelamkan diri. Angin berbelasungkawa dan menebarkan penyakit yang berbahaya bagi anak-anak. Maka tak sampai menunggu kenongan itu berbunyi 10 kali, ibu langsung mengumpulkan kami di kamar. Bagi anak-anak lain, itulah saat yang menakutkan. Tapi bagi kami, itu adalah saat paling ditunggu. Karena tiba waktunya bagi ibu untuk membacakan surat dari Bapak untuk kami. Leh, kemarin Bapak lihat sepatu seperti ini. Suara ibu membacakan sambil memperlihatkan potongan gambar sepatu bot warna biru dari bahan plastik. Gagah sekali untukmu yang mau jadi tentara, Leh. Nanti Bapak belikan kalau Bapak sudah lulus. Nah, kau tahu bagaimana agar Bapak cepat lulus? Bacalah surat Kulhu setiap malam sebelum tidur untuk Bapak. Bapak jadi lebih pintar karenanya. Guru-guru Bapak pun jadi berbaik hati memberikan nilai yang tinggi. Itulah keajaiban surat Kulhu. Mulutku ternganga. Mataku berkilat-kilat melihat gambar itu. Berikutnya ibu membuka lipatan kecil dari amplop lagi. Dan seketika Mbak Indri yang terbelalak melihat gambar mainan seperangkat alat masak. Nah, ini untukmu Indri. Karena macamnya lebih banyak, kulhunya juga harus lebih banyak. Kulhu yang pertama, Allah akan menurunkan malaikatnya. Kulhu yang kedua, malaikat akan menjaga mainan itu agar tak ada yang membeli. Kulhu yang ketiga, malaikat akan membisikkan di telinga pemilik toko agar memberi harga murah kepada Bapak. Kawan,
sampai sini kau tahu begitu hebatnya keajaiban sebuah cita-cita. Cita-cita punya sepatu bot bisa langsung menggerakkan tanganku membalas surat Bapak. Aku berjanji seselesainya menulis surat balasan, aku akan menghafal surat kulhu. Kau ingin tahu bagaimana macamnya tulisan tanganku kala itu? Mirip sekerumunan cacing kepanasan. Ruwet, kusut, tak bisa kau baca. Hanya dengan perasaan kau akan mengeja huruf-huruf itu yang bila dirangkai bunyinya rindu. Pada surat selanjutnya, Bapak mulai rutin menyertakan majalah Si Kuncung, majalah cerita anak dan pendidikan dasar. Kata Bapak dalam suratnya, majalah itu dipinjamnya dari perpustakaan di perguruan tinggi. Tak sembarang mahasiswa boleh meminjamnya, hanya yang benar-benar berprestasi dan bisa baca surat kulhu 30 kali. Maka bertambahlah seketika kekagumanku pada Bapak dan surat kulhu. Saat itu juga Si Kuncung menjadi sumber kegembiraan kami. Hebat nian Si Kuncung. Dari kamar ini bisa mengajak menjelajahi cerita-cerita di berbagai belahan dunia. Pada surat balasan aku minta Bapak baca surat kulhu 50 kali agar boleh pinjam Si Kuncung lebih banyak. Begitulah keadaan selama bertahun-tahun. Walau Bapak sangat jauh menuntut pendidikan di perguruan tinggi, Bapak tetap hadir di rumah ini. Setiap 1 jam sebelum maghrib, setelah 3 ketukan bunyi kenongan sandikala, Bapak hadir melalui surat dan majalah Si Kuncung. Bapak akhirnya lulus kuliah, namun tak bisa langsung kembali ke pelukan kami. Bapak ditugaskan mengajar di Sleman, Yogyakarta. Kami tumbuh. Mbak Indri makin besar, makin mahir baca tulis, cerdas melampaui usianya. Suatu malam ketika ibu sudah tidur, ia menghampiri aku yang hampir lelap tertidur. Kau tahu, setelah kuperhatikan, tulisan tangan di suara Bapak bentuknya persis dengan tulisan ibu. Bisik Mbak Indri seperti detektif yang sedang membongkar rahasia. Bapak kalau nulis A kapital mirip huruf A kecil, tapi diperbesar. Nah, di surat itu huruf A kapital seperti semua tulisan ibu. Aku baru berpikir mau berkata apa atas temuan Mbak Indri, ia sudah berbisik lagi. Dan majalah Si Kuncung, ternyata majalah itu ada di sekolah ibu. Mbak lihat sendiri waktu diajak ke sana. Makin dekat bibir Mbak Indri ke telingaku, makin sakit rasanya. Kupejamkan mataku kuat-kuat. Kuputar badanku jadi membelakanginya. Rupanya Mbak Indri masih punya temuan lain. Ia berbisik lebih pelan, tapi keras benar kedengarannya di telingaku. Lalu, kenongan sandikala itu. Mbak gak sengaja lihat tukang jual wedang jahe keliling bawah kenongan. Bunyinya sama. Selain wedang, ia jual gemblong goreng dan sate keroco. Kayaknya enak banget. Itulah kenapa kita disuruh masuk kamar. Karena ibu tidak punya uang. Kini telingaku yang kusumpah rapat-rapat dengan jari. Wajahku benamkan di balik sarung. Aku tak mau mendengarkan temuan Mbak lebih panjang. Itulah pertama kalinya aku menyesal. Kenapa Tuhan memberi Mbak kepintaran? Kalau boleh memilih, kami ingin tetap bodoh dan tak tahu apa-apa. Tapi itu baru dugaan Mbak. Bisa jadi semua tulisan tangan orang dewasa memang mirip satu sama lain. Bisa jadi majalah Si Kuncung memang ada di setiap sekolah. Ya sekolahnya ibu, kampusnya bapak. Dan kenongan itu mungkin memang banyak dijual di pasar.
Aku baru berani membuka sarung yang menutupi wajahku dan menghadap lagi ke arah Mbak. Jadi itu baru dugaan Mbak saja kan? Mbak Indri mengangguk sambil mengusap mataku yang berkaca-kaca. Kami sepakat untuk melupakan temuan Mbak. Dan Mbak pun berjanji tidak akan mencari tahu lebih jauh agar Bapak tetap hadir seperti biasa walau berada jauh di Sleman melalui surat-surat dan si Kuncung. Pun seandainya dugaan Mbak benar, semoga Tuhan mengampuni kebohongan Ibu. Kebohongan yang membuat kami hafal surat Kulhu bahkan sebelum bisa baca tulis. Kebohongan yang membuat kami tak kehilangan sosok Bapak. Kebohongan yang membuat kami merasa cukup, tak kurang jajan, dan tak kurang kegembiraan. Apalagi melihat sosok Ibu, Tuhan pasti kasihan. Wanita kurus kering, ringkih, mendayung sampan seorang diri menyelamatkan anak-anaknya dari hantaman gelombang. Ringkih, namun selalu lebih kuat dari masalah apapun. Ini bukti Tuhan yang tak mungkin mengingkari sifat adilnya. Di setiap cobaan yang menimpa anak manusia, Dia hadirkan Ibu sebagai penguatnya.